Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi cerita bagaimana KLB sebagai pemain di farmasi, beberapa catatan-catatan kami yang sampai hari ini ya terus kami kerjakan, terus kami jalankan, kami tingkatkan ya, karena memang kebutuhan kesehatan tidak hanya Indonesia tapi juga negara lain itu masih tinggi dan masih terus bertambah. Jadi beberapa yang kita lihat KLB sebagai perusahaan farmasi dan saya percaya Bapak Ibu juga pernah ya mungkin berhubungan dengan KLB karena perusahaan KLB sudah berumur 55 tahun tahun ini. Jadi minggu depan kami akan memperingati ya umur ke-55. Jadi tahun 60 berdiri di 1966. Jadi sebenarnya cikal bakal yang kita bilang kenapa KLB bisa ada hari ini. Yang selalu kami ingatkan kepada seluruh insan KLB itu adalah inovasi. Mungkin zaman 55 tahun yang lalu kata-kata inovasi belum ada ya, belum dikenal ya. Mungkin kreativitas ya, inisiatif saat itu. Karena KLB dibangun sebagai industri lokal, sebagai industri dalam negeri di bidang kesehatan, untuk memberikan akses kesehatan yang seluas-luasnya, karena zaman dahulu masih banyak sekali PMA, sehingga pemain lokal dalam hal ini pendiri-pendiri KLB itu dinaikkan, jadi munculkan, itulah inovasi yang pertama. Dan memang sampai hari ini, jadi kata di KLB ini katanya kalau mau mulai bisnis baru, mulailah dari garasi ya Bapak Ibu. Jadi KLB itu memang mulai dari garasi, itu di Tanjung Priok, Jalan Simpang nomor 1, yang sampai hari ini masih ada lokasi itu. Jadi saya rasa ini sebagai pemicu KLB untuk terus berinovasi. Nah, saya melihat kalau berbicara inovasi, tadi Pak Tatang banyak menyinggung mengenai peluang, ya, menyinggung mengenai literasi asuransi. Saya rasa itu sudah satu bukti bahwa yang namanya potensi untuk asuransi ke depan itu juga sangat-sangat besar. Ya, saya sendiri secara pribadi baru mengenal asuransi di tahun 1990 ya. Jadi kurang lebih ya 30 tahun yang lalu. Jadi memang itu saat itu ya itu juga diperkenalkan gitu ya sebagai individu, oh asuransi ada begini. Jadi saya rasa masih banyak potensi masyarakat, baik itu pribadi maupun institusi maupun company yang berbicara mengenai literasi asuransi. Itu sudah berbicara peluang baru. Nah, kalau sudah berbicara peluang, saya rasa tadi disinggung juga oleh Bapak Ketua bagaimana sumber daya manusia disiapkan. Ya sama seperti kesehatan. Ya. Teknologi kesehatan tidak pernah berhenti. Jadi kami selalu menginvestasikan kompetensi baru untuk research dan development. Karena membuat produk baru, membuat obat baru, membuat alat kesehatan baru itu perlu penelitian. Nah itu yang kami investasikan secara rutin. Setiap tahun KLB kira-kira mempersiapkan anggaran hampir 300 miliar itu untuk R&D. Ya. Jadi terus ya non-stop ya konsistensi. Nah sama juga mungkin asuransi, saya rasa sumber daya manusia perlu dibentuk ya, perlu dibangun ya, perlu dipupuk. Bagaimana menciptakan tadi kita mau inovatif di dalam produk ya, karena saya percaya asuransi produknya banyak sekali yang baru-baru. Mungkin zaman dulu hanya bicara yang standar gitu ya, seperti asuransi pun jiwanya juga standar ya. Tidak dikaitkan dengan produk-produk yang lain ya. Sekarang sudah sangat bervariasi. Itu dari sisi produk saja sudah membuktikan bahwa peluang asuransi itu begitu besar. Nah, sama juga kami di kesehatan, kami juga sama. Peluangnya naik terus ya. Memang kadang-kadang berbicara kesehatan sepertinya fashion gitu ya. Ada modelnya juga karena penyakit pun berubah. Ya. Kita lihat hari ini pandemi sudah muncul varian-varian baru, ya memang kita mencoba untuk mencari obatnya supaya yang COVID ini bisa kita turunkan, ya bisa kita hilangkan. Ini kunci inovasinya dan manusia serta kompetensi itu kita butuhkan. Nah, hal lain yang tadi disebutkan juga saya rasa di KLB juga kami lakukan itu adalah peran teknologi. Ya, peran teknologi di dunia kesehatan juga sama.
kami dulu bikin obat manual ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita dari pendiri Kalbe, membuat Kalpanax ya, obat manu ya. Sekarang Kalpanax masih laku, Bapak Ibu. Jadi pertumbuhannya masih sekitar 10% setiap tahun, walaupun umurnya sudah 50 tahun produk itu. Itu pakai manual yang sifatnya plastik gitu ya. Jadi semua sampai hari ini sudah otomasi. Itu peran teknologi. Ya terus kita bilang sudah banyak sekali produk-produk yang sampai kepada yang produk yang lebih kompleks ya, seperti misalnya obat kanker misalnya, yang mengarah kepada stem cell, mengarah kepada biologik gitu ya, biologi, itu juga peran-peran teknologi di dalamnya. Termasuk juga teknologi digital Bapak Ibu. Tadi Pak Tatang singgung sedikit mengenai transformasi digital, transformasi teknologi. Jadi saya rasa saya lihat juga pasti ya di dunia asuransi juga tidak bisa lepas dari bagaimana meleverage ya existing business model melalui digital platform. Dan kita lihat sudah banyak ya. Saya sebagai konsumen pun ya membeli e-commerce, membeli produk online gitu ya. Di dalamnya sudah ada cantengan itu ya, yes or no mengenai asuransi pengiriman dan asuransi yang lain-lain. Yang sifatnya sangat inovatif. Jadi saya rasa peran teknologi ini besar sekali, belum lagi nanti bagaimana proses asuransi, proses polis ya, jangan lagi hitung harian tapi mungkin hitungan menitan gitu ya, atau on the spot approval dan seterusnya, itu juga satu peran teknologi yang sangat baju ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya rasa di Kalbe pun juga kami lakukan, jadi misalnya kami sudah ada klik dokter. Jadi dulu ketemu dokter harus janji, sekarang sudah online, dan semua konsumen, baik dari Sabang sampai Merauke, itu bisa ya memanfaatkan konsultasi tersebut sepanjang mereka bisa connect ke dalam internet. Ini sudah satu contoh bagaimana mengedukasi kesehatan, termasuk misalnya contoh di dalam 1,5 tahun terakhir mengenai COVID-19, ya, mengedukasi mereka, mengedukasi mengenai daya tahan tubuh, mengedukasi mengenai vitamin, itu dilakukan on the spot. Jadi tidak lagi perlu persiapan, ya langsung bisa dibaca, langsung bisa diakses. Itulah kehebatan dari teknologi digital ini yang sudah ada di depan mata kita. Jadi sangat sayang kalau misalnya kita semua terlambat itu memanfaatkan. Memang ini juga sepertinya gampang disebutkan, tapi kadang-kadang prakteknya, make it happen-nya, ini yang butuh sekali komitmen, baik dari manajemen maupun sampai kepada sumber daya manusia yang harus kita tingkatkan levelnya gitu ya. Bagaimana seorang yang dulunya manual tapi terbiasa dengan peran teknologi, ya dalam hal mulai dari orang support maupun orang marketing sampai kepada orang produk. Jadi yang hal lain yang di Kalbe juga sering kami lakukan itu adalah membuka diri untuk berkolaborasi. Jadi kalau dilihat sejarah Kalbe itu sejak tahun 80-an, ya boleh dibilang itu masih awal-awal sekali. Banyak sekali Kalbe bekerja sama, kolaborasi, joint venture, license produk ya dengan berbagai pihak yang memang sudah lebih maju saat itu ya, terutama dari perusahaan Jepang ya, perusahaan Amerika, perusahaan Eropa ya, itu saat itu sudah ada. Kita bisa bayangkan tahun 80-an ya, jadi perusahaan farma lokal itu sudah bisa membuka diri untuk berkolaborasi. Nah apalagi zaman sekarang gitu ya, zaman teknologi, zaman internet gitu ya, zaman saling memanfaatkan crowd ya, itu kalau kita tidak berkolaborasi, itu saya rasa kita akan kehilangan ya potensi atau daya saing kita di mata atau di sektor yang dimana kita berada. Nah ini yang perlu dicari. Perlu juga memang kadang-kadang berbagi gitu ya, karena memang kolaborasi itu nggak bisa win-lose gitu ya, harusnya win-win dan membangun sinergi. Nah ini yang kadang-kadang komitmen manajemen, komitmen dari para pendiri itu sangat besar ya supaya kolaborasi ini bisa langgeng. Nah contoh seperti misalnya hari ini ya, kita melihat banyak sekali ya contoh misalnya menghadapi COVID-19. Semua terjadi percepatan. Pemerintah pun mengalami percepatan.
buat peraturan emergency, distribusi emergency, karena ini semua dalam kondisi darurat. Bikin research bersama-sama, ya. Kalau dulu research kan selalu rahasia, ya, tidak pernah kita berbagi-bagi itu research. Tapi sekarang zaman sudah kolaborasi, kita berbagi supaya cepat, nggak ada lagi reinvent the wheel, ya. Nah, saya rasa potensi seperti begini, kolaborasi di asuransi juga sangat terbuka. Bagaimana antar cross sektoral gitu ya. Jadi mungkin tidak hanya pure di insurance market, tapi juga keuangan, ya, perbankan, telekomunikasi ataupun bisnis-bisnis yang lain. Termasuk misalnya contoh kami lakukan Klik Dokter, platform kami kerjasama dengan perusahaan asuransi memberikan edukasi kesehatan kepada pemegang polis dan seterusnya. Ini sudah berjalan. Jadi itu contoh kolaborasi yang sangat open, yang saya rasa semua sektor, semua industri akan mengalami hal itu. Nah, sebagai closing dari saya rasa tadi disinggung mengenai good corporate governance, ya, GCG. Jadi saya rasa memang kembali lagi, apalagi di asuransi, di kesehatan, di perbankan, keuangan gitu ya. Saya rasa governance ini perlu selalu ditingkatkan, ya, dijaga terus, karena misalnya kami di obat, ya, kami tidak bisa dalam tanda petik main-main gitu ya. Kami benar-benar serius bahwa quality is number one. Karena kita berbicara menyehatkan masyarakat, ya. Jadi saya rasa governance-nya luar biasa ketat. Saya rasa di sektor keuangan juga sama, karena berhubungan dengan publik, masyarakat, ya, itu juga governance-nya strong sekali, benar-benar prudent. Dan saya percaya insurance juga akan melalui hal yang sama, sehingga dengan adanya governance yang luar biasa ini, saya rasa untuk kolaborasi juga akan mudah. Dan biasanya governance yang baik itu akan menarik perhatian dari calon-calon partner untuk bekerja sama dengan kita semua. Ya. Apalagi kalau internasional, ya, saya lihat asuransi kan selalu berbicara tidak hanya Indonesia, ya, tapi juga sampai ke asuransinya ke dunia, ke global gitu ya. Jadi saya rasa teritori tadi, ya, penetrasi juga sangat penting sekali yang bisa dikembangkan, ya. Itu juga sama dengan cita-cita KLB, kita sudah strong di Indonesia, tapi kami punya mimpi untuk menjadi pemain Indonesia yang berskala global. Ya, bagaimana produk Mixagrid misalnya, ya, ada di Amerika misalnya, ya. Itu pengen gitu ya. Itu mimpi kami. Promah, ya, sekarang sudah ada di Nigeria, ya, tapi jangan sampai hanya negara berkembang, tapi kami ingin masuk ke negara maju misalnya, ataupun produk-produk yang lain. Jadi saya rasa sama juga, ya, asuransi juga tidak hanya menjadi pemain di Indonesia, tapi kita membawa wawasan ke dunia global yang akan jauh lebih besar. Nah, salah satu cara percepatannya itu adalah kolaborasi ataupun partnership dengan pemain-pemain yang lebih besar. Jadi saya rasa beberapa sharing-sharing mengenai strategi ataupun inisiatif yang KLB lakukan secara summary selama 55 tahun ini, supaya ini kita bisa saling membangun sinergi, saling membangun asuransi, ya, termasuk juga kesehatan, sehingga kita semua akan lebih baik, lebih protektif, karena sama-sama kita asuransi juga memprotek, kesehatan juga memprotek juga, supaya kita bisa hidup nyaman, tidur enak, ya, sambil juga mengembangkan negara kita untuk bisa bersaing di pasar dunia.